Saya mulai mengetahui tentang mimpi Muhammad Qasim belum lama, sekitar akhir 2021. Dan waktu itu saya tidak langsung percaya. Tapi setelah kurang lebih 3 bulan mempelajari, saya mulai percaya kepada mimpi Muhammad Qasim. Kenapa kok saya percaya? Kadang-kadang ada orang yang bertanya seperti itu. Kok kamu percaya kalau mimpi Muhammad Qasim itu dari Allah? Bagaimana kalau dari setan? Maka jawabannya adalah sebuah pertanyaan yang saya ajukan. Kamu percaya dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu dari Allah? Apa yang membuat kamu percaya? Apakah karena Al-Quran itu sudah terbukti kebenarannya bahwa itu dari Allah sekarang ini? Apakah karena Rasulullah itu sudah memang terbukti sebagai beliau itu adalah Rasul? Kalau begitu, bagaimana sekiranya Anda hidup di zaman Rasulullah? Bisa jadi kalau kita hidup di masa Rasulullah, kita menjadi orang yang menentang, tidak percaya kepada Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah. Maka jawaban saya adalah saya percaya kepada Al-Quran karena mempelajari isi-isinya. Sebagai contoh, salah satu isi mimpi yang membuat saya yakin ini dari Allah adalah Muhammad Qasim menceritakan di dalam mimpi dia melihat Rasulullah tidur di luar. Kemudian Muhammad Qasim mendatangi Rasulullah dan berkata, "Kenapa engkau tidur di luar ya Rasulullah? Kenapa tidak tidur di rumahmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Nak, rumahku yang mana? Rumahku sekarang sudah dikuasai orang-orang jahat. Dan mereka yang ada di rumahku, mereka lari membentuk kelompok-kelompok." Ini adalah sebuah perkataan yang luar biasa, menunjukkan bahwa harusnya yang mengatakan ini adalah seorang ulama yang betul-betul paham agama, rumah Rasulullah. Apa itu? Rumah Islam. Sekarang umat Islam tidak punya rumah. Rumahnya sudah rusak. Pemimpin-pemimpin yang ada di dalam rumah Islam ini, mereka membentuk kelompok-kelompok. Nah, itu yang diucapkan oleh Muhammad Qasim di dalam mimpinya. Padahal Muhammad Qasim itu orang yang tidak tahu ilmu agama. Bahkan seorang ustadz pun saya yakin tidak banyak yang paham tentang masalah ini. Rumah Islam. Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang berada di dalam rumah yang rusak, dan mereka memecah belah umat. Di dalam Islam itu dipecah belah menjadi banyak golongan. Ini tidak mungkin kalau berasal dari Muhammad Qasim yang tidak tahu ilmu agama. Itulah salah satu yang membuat saya begitu mempelajari, langsung saya bisa melihat ini sebuah ayat, sebuah tanda bahwa orang yang ummi itu bisa berbicara sedemikian mendalam tentang ilmu agama.